Papa, Mama, dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Shalom buat kita semua adik-adik kami yang di rumah. Shalom. Shalom buat semuanya adik-adik di rumah. Shalom. Terpuji nama Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita semua untuk kita boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu kita. Ibu berharap semua anak-anak kami di rumah boleh ambil sikap yang baik, sikap yang benar ketika kita mengikuti ibadah ini. Sebelum kita menyembah nama Tuhan, Ibu minta semuanya untuk masuk dalam saat teduh. Mari kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan, bahkan ibadah ini supaya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Baik buat adik-adik kami yang terkasih, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita katakan, hatiku tenang Tuhan ketika berada bersama-Mu. Ambil sikap menghormati Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan.
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami semua ya Allah kami, sehingga setiap kehidupan kami terus boleh beroleh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan, buat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak mempunyai apa-apa Tuhan untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggu kami mau duduk tenang di hadapan Tuhan, ingin memuji nama Tuhan, mau menyembah nama Tuhan ya Allah. Biarlah Tuhan Engkau perhitungkan setiap pujian kami Tuhan, biarlah Engkau perhitungkan setiap penyembahan kami Tuhan. Anak-anak kami yang kecil Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, kehidupannya, masa depannya ya Allah. Biarlah Tuhan mereka boleh ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan ketika kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Ibu percaya semua adik-adik di rumah sehat. Ibu percaya semua adik-adik di rumah, anak-anak kami di rumah pasti anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tuanya. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi Ibu percaya setiap adik-adik kami tetap taat, tetap setia, berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan juga mengasihi setiap orang. Oke, sekarang kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Semua sekolah minggu, Ibu undang berdiri. Sekolah minggu. Jangan panas-panasan ya. Ibu minta cari pasangannya, adiknya atau kakaknya. Kalau tidak ada, orang tuanya diajak ya. Kita katakan kau temanku, temanku. Walaupun sekarang sudah tahu kakak di rumah ya. Yang tak punya pasangan, orang tuanya boleh diajak ya.
kita dengan Tuhan harus terlebih dahulu rindu sekali. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Dalamnya hatiku jadi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Kasih Tuhan sama kita semua sangat dalam. Baik adik-adik yang terkasih, kita akan mempersiapkan diri kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ibu minta semuanya boleh duduk yang tenang kembali. Kita akan pujian kita kepada Tuhan, baca kitab suci. Kita akan berfirman Tuhan. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Ibu mau sapa dulu semua yang ada di rumah. Buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya anak-anak. Jadi setiap anak yang ada di rumah,
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak sekolah minggu boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, saat sekarang kalian tahu dong, banyak sekali orang yang merasa ketakutan, mereka khawatir, ada juga yang sampai aduh pusing, gimana ini, ada juga yang bosan karena tak keluar rumah. Jadi itu semua karena apa ya? Karena adanya wabah virus corona membuat orang takut dan panik. Kalau kita anak-anak Tuhan, boleh takut gak anak-anak yang ada di rumah? Sebagai anak-anak Tuhan, takut itu memang ada rasa takut sebagai anak Tuhan. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memelihara dan menolong kita. Nah, ibu ada ini ceritanya untuk anak-anak yang ada di rumah. Ceritanya seperti murid-murid Tuhan Yesus yang merasa takut. Nah, yang ibu ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dia bukan cuma memberitakan firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit dari pagi hingga petang. Nah, karena sudah petang, akhirnya Yesus beserta murid-muridnya akan bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang mereka. Tadi kan sudah capek. Mereka sudah satu harian karena mengajarkan orang banyak. Mereka bertolak ke seberang Danau Galilea. Mereka akan naik perahu. Akhirnya Yesus bersama murid-muridnya naik perahu. Tadi kan kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ayolah kita bertolak ke seberang. Maka mereka berangkat menaiki perahu dan bertolak ke seberang. Mereka sudah naik perahu. Sesudah naik perahu, pada saat itu Tuhan Yesus dalam kondisi yang capek, lelah. Karena apa anak-anak? Karena tadi seharian mengajarkan orang-orang banyak dan menyembuhkan orang-orang banyak. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Karena capek tadi Tuhan Yesus, akhirnya Yesus tertidur di dalam perahu, tidur di buritan perahu, dialaskan oleh tilam. Tuhan Yesus tidur karena capek. Akhirnya kapalnya berjalan beberapa saat dan tiba-tiba saat di tengah jalan ada taufan dan juga badai yang dahsyat. Kapalnya terombang-ambing. Terus murid-murid Tuhan Yesus tadi takut karena air juga masuk dalam perahu. Kata murid-muridnya, gimana
sehingga ia dapat memerintahkan danau dan alam. Wah, itu tadi ya anak-anak ceritanya. Ceritanya tadi Ibu ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yang pertama gambarnya, gambar yang pertama anak-anak boleh saksikan. Pada gambar pertama Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan dan menyembuhkan banyak orang dari pagi hingga petang. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, setelah itu tadi Tuhan Yesus akan bertolak ke seberang, menaiki perahu. Nah, itu ada gambarnya ya anak-anak. Naik perahu, dan di perahu, di dalam perahu Tuhan Yesus tertidur. Karena apa? Karena capek, lelah. Nah, setelah itu beberapa saat di perjalanan datang angin badai. Tahu ya anak-anak, angin badai kencang selalu menghantam kapal mereka, sehingga murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus menenangkan dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Nah, inilah cerita tentang angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus. Nah, buat anak-anak sekolah minggu, kalian juga nggak boleh takut ya anak-anak. Sama seperti murid Tuhan Yesus. Ketika anak-anak sekolah minggu takut, datanglah kepada Tuhan. Dan kita harus percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Contohnya nih, anak sekolah minggu sekarang mungkin bosan kan berada di rumah terus. Nggak dibolehin mama papanya keluar rumah. Kalau mau pergi keluar harus pakai masker. Jadi anak Tuhan mungkin merasa khawatir dan takut, tapi harus taat kepada peraturan dari pemerintah. Kalau baru dari keluar rumah harus cuci tangan. Kalau keluar harus pakai masker. Dan kalaupun keluar harus perlu-perlu, tidak boleh keluar rumah ya nak. Nanti orang tuanya khawatir. Jadi buat anak sekolah minggu, kita harus tetap percaya karena Tuhan akan memelihara hidup kita, dan kita bersama-sama berdoa supaya virus corona, supaya wabah ini bisa cepat hilang. Jadi buat anak-anak sekolah minggu, jangan bosan berdoa ya anak-anak. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama meminta supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Karena di sini ibu-ibu sekolah minggu juga sudah merindukan anak-anak semua. Untuk anak-anak sekolah minggu, ibu ada punya ayat hafalan. Ayat hafalannya, jadi ibu mau kasih tantangan. Kalau sudah dihafal nanti boleh dikirimkan ke grup GMI. Ibu mau ambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pendek saja ya anak-anak ya. Jadi nanti bisa dikirim ya videonya di GMI, di grup GMI kita. Ibu mau tes seberapa banyak sih anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan melalui online seperti ini. Apakah cuma sedikit? Mudah-mudahan di kemudian hari kita sungguh-sungguh, kalau memang ada paket orang tuanya, kita pergunakan dengan baik-baik. Oke, baiklah anak-anak sekolah minggu. Sampai di sini firman Tuhan. Jangan lupa ya anak-anak ya, ayat hafalannya tadi. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kami mau Tuhan percaya, kami yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kami, bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan, biarlah Tuhan firman ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini. Kiranya Tuhan, setiap anak-anak yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan pelihara kesehatannya, Tuhan berkati pertumbuhannya. Tuhan, biarlah di hari ulang tahunnya mereka menjadi anak-anak yang lebih lagi takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan turut campur tangan dalam situasi ini Tuhan, supaya kami Tuhan anak-anak sekolah minggu boleh bertemu lagi dengan teman-teman kami Tuhan. Boleh kami Tuhan bersuka cita memuji-muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.